Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam saudara-saudariku dimanapun berada, yang sekarang masih belum tidur. Mungkin sebelum tidur kita bisa belajar bersama bagaimana sikap ma'rifatullah di dalam menjalani kehidupan. Apa itu ma'rifatullah? Orang yang sudah mengenal Allah adalah orang yang memahami ilmu syariat dengan benar, dengan pemahaman yang benar, lalu lanjut dengan bertarekat, mengamalkan dengan tata cara yang Allah anjurkan di dalam Al-Quran dan mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW, karena beliau bersabda untuk berpegang kepada tali agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar tidak tersesat selamanya. Orang yang ma'rifatullah adalah orang yang mengenal Allah dengan Allah itu sendiri, dan disebut al-arif billah, orang yang mengenal Allah karena rahmat Allah. Saya bagikan kisah nyata orang yang sudah ma'rifatullah di akhir zaman. Beliau adalah salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebutlah namanya Fulani. Sebutlah namanya Fulan. Fulan adalah seorang laki-laki yang dulunya ketika melakukan suatu perjalanan menuju kota yang lain, biasanya Fulan itu seringkali bersolawat di dalam perjalanannya. Solawat yang sering dibaca Fulan adalah solawat wahidiyah, yaitu Ya Sayyidi Ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Biasanya Fulan ketika dalam perjalanan seringkali membaca solawat tersebut dan seringkali mengalami kejadian yang membawa hikmah. Nah, sekarang ingin saya ceritakan kepada Anda semua bagaimana perilaku ma'rifat. Setiap kejadian yang dihadapi orang yang memiliki kedudukan ma'rifat di sisi Allah itu selalu membuat suatu ilmu pengetahuan berujung kepada mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Fulan menuju kota yang ingin dituju di salah satu kota di Jawa Timur, bersolawatlah Fulan, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Terkadang di hati, terkadang di lisannya. Kemudian cuaca lagi tidak bersahabat. Mendung, mulai gelap, yang menandakan Allah akan menurunkan hujan. Biasanya pada perjalanan yang Fulan alami, setiap perjalanan itu selamat dari hujan yang akan menimpa dirinya. Seperti contoh, pada hari-hari yang lain ketika Fulan ingin bersilaturahim ke rumah temannya, ada rintik-rintik hujan, namun Fulan berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari hujan tersebut. Dan Allah ijabahi, Allah kabulkan. Ketika Fulan menuju ke rumah temannya tidak hujan, namun setelah pulangnya Fulan dari rumah temannya, jalanan sudah becek, basah semua, dan itu artinya
hujan tetap terjadi, namun tidak mengenai Fulan ketika dalam perjalanan menuju rumah temannya. Fulan diselamatkan oleh Allah, dihindarkan dari hujan sesuai dengan permintaan Fulan di saat itu. Ketika Fulan pulang dari rumah temannya, hujannya sudah usai. Dan Fulan memahami bahwa Allah telah mengabulkan permintaannya. Begitu juga ketika Fulan mau menuju pulang kampung dari tempat kosnya, dari salah satu kota Jawa Timur yang disebut kota besar, ingin pulang kampung. Terjadilah suatu cuaca yang sangat gelap, sudah mulai rintik-rintik, dan jaraknya masih jauh. Kampung Fulan masih jauh untuk dicapai. Namun, gerimis sudah mulai turun. Kemudian, Fulan bersolawat tanpa henti-hentinya. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, selama perjalanan. Tapi Allah memberikan rahmat walaupun langit sudah gelap, yang kalau dipakai logika itu sebenarnya sudah mestinya hujan deras, namun Fulan dalam perjalanan tidak dikenai hujan. Itu beberapa kali mengalami hal yang demikian, terhindar dari hujan setelah membaca sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Karena kalau seorang hamba membaca satu sholawat, maka Allah balas 10 sholawat, yang artinya Allah membalas 10 rahmat, 10 pertolongan. Ketika Fulan misalkan membaca 1000 sholawat atau bahkan lebih di dalam perjalanannya, pastilah rahmat Allah sangat besar yang Fulan dapatkan. Berbeda halnya yang sekarang ingin saya ceritakan ketika Fulan mendapati permintaannya ditolak sama Allah. Suatu saat ketika Fulan ingin menuju ke kota lain, dalam perjalanannya seperti biasa Fulan membaca sholawat wahidiyah ya Sayyidi ya Rasulullah. Cuaca mulai mendung, gerimis mulai turun, dan Fulan berdoa dengan keyakinan penuh. Biasanya diijabah oleh Allah, ternyata hari itu tidak diijabah. Allah tidak berpihak kepada Fulan walaupun membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Nyampailah Fulan itu di depan suatu warung, akhirnya hujan deras turun yang tidak terelakkan. Akhirnya Fulan berhenti menepi ke sebuah warung. Di sebuah warung, Fulan akhirnya terpaksa memesan teh hangat dan mie goreng. Memesan Indomie dan teh hangat untuk menghangatkan tubuhnya yang sedikit kena hujan. Sambil menunggu pelayan itu selesai memberikan pelayanannya, membuatkan teh hangat dan Indomie yang dipesan Fulan, Fulan mentafakuri kejadian yang menimpanya. Fulan merenungkan kenapa kok hari ini permintaanku tidak diijabah sama Allah. Padahal biasanya ketika Fulan berdoa, membaca sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, hujan selalu dihindarkan dari Fulan. Tapi kenapa hari itu tidak dikabulkan sama Allah? Akhirnya Fulan diberi petunjuk di dalam kolbunya bahwa hidup ini bukan untuk Fulan saja. Dunia ini Allah ciptakan dengan jumlah orang yang sangat banyak, tidak hanya Fulan. Jadi hari itu Allah yang Maha Pemaksa menunjukkan kekuasaannya bahwa Fulan tidak bisa mendikte Allah walaupun dengan sholawat sekalipun. Hujan tetap Allah turunkan, tidak dikabulkan di saat itu,
ketika fulan ingin dihindarkan dari hujan, namun fulan tidak bisa menolak takdir Allah hujan di saat itu. Akhirnya fulan memahami hikmah kebijaksanaan Allah. Allah menurunkan hujan di saat itu agar fulan mengetahui bahwa dulu di saat kamu selalu minta dihindarkan dari hujan, orang lain yang menginginkan hujan tidak dapat air hujan gara-gara permintaan kamu. Dan sekarang kamu menginginkan tidak hujan seperti yang dulu-dulu, kali ini tidak bisa. Kamu yang harus memahami bahwa orang lain sekarang sangat membutuhkan hujan. Jadi tidak boleh egois hidup di dunia ini, gantian, antri. Rahmat Allah itu untuk semua orang, tidak untukmu saja, wahai fulan. Fulan mentafakuri di pinggiran jalan dengan asik, merenungkan takdir dari Allah di saat itu. Hujan memang tidak disukai oleh fulan. Namun karena dia melihat hikmah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang maha pengasih, maha penyayang, yang telah menetapkan keputusan hujan di saat itu, membawa ilmu tersendiri bagi fulan bahwa dia tidak boleh egois. Banyak orang lain mungkin butuh hujan di saat itu. Fulan tidak menginginkan karena ingin menuju ke kota yang ingin dia tuju tanpa dikenai hujan. Tapi Allah memaksakan kehendaknya supaya fulan belajar. Untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan ketetapan Allah. Bukan fulan yang mendikte Allah untuk menyesuaikan kemauan dia. Kemudian hikmah yang kedua yang didapati fulan. Ketika Allah memaksakan kehendaknya, menampakkan tanda kekuasaannya yang tetap menurunkan hujan, doa fulan ditolak walaupun dengan bersolawat ya Sayyidi ya Rasulullah yang biasanya diijabah namun hari itu tidak diijabah. Akhirnya fulan memahami, kalau tadi tidak hujan, maka pemilik warung Indomie dan penjual teh hangat ini tidak mungkin mendapatkan rezeki dari Allah melalui perantara saya. Fulan mampir ke warung tersebut, terpaksa membeli Indomie dan teh hangat gara-gara Allah menunjukkan kekuasaannya, menurunkan hujan itu sehingga fulan harus mampir ke warung itu, yang mana hari itu sudah ditetapkan oleh Allah bahwa warung itu mendapatkan rezeki, terjual Indomie dan teh hangat. Ketetapan itu sudah ada sejak zaman yang azali. Dan fulan yang dijadikan perantara untuk menghantarkan rezeki dari Allah itu dengan adanya hujan yang turun itu. Fulan tersenyum setelah merenungkan hikmah kebijaksanaan yang terjadi di saat fulan awalnya ingin melihat kemauannya, keinginannya terkabul untuk terhindar dari hujan, tapi di saat Allah tidak mengijabah permintaannya di saat itu, akhirnya menambah hasanah ilmu kepada fulan tentang hikmah kebijaksanaan Allah. Jadi di hari yang lain ketika fulan berdoa untuk tidak hujan, dihindarkan dari hujan, Allah ijabah. Allah sedang memperlihatkan sifat maha pengasih, maha penyayangnya, agar hambanya terhibur dengan doa-doa yang Allah kabulkan. Tapi di saat yang lain Allah menunjukkan tanda kebesarannya, tanda kekuasaannya, bahwa Allah tidak bisa disetir, Allah tidak bisa disuruh-suruh, Allah tidak bisa menuruti kemauan hambanya, tapi hambanya yang harus menyesuaikan dengan kehendak Allah. Nah, akhirnya fulan semakin dewasa dalam berspiritual, melihat perkara itu tidak dari satu sudut pandang saja terhadap dirinya, namun dari berbagai macam sisi. Akhirnya
fulan setelah merenungkan hikmah kebijaksanaan Allah, di saat itu ternyata hujannya cepat selesai. Setelah fulan mendapatkan hikmah dari turunnya hujan yang Allah paksakan kepada diri fulan, cepat selesai hujan itu. Di saat mie-nya sudah selesai disantap, teh hangat sudah diminum, fulan akhirnya melanjutkan perjalanan kembali walaupun jalanan becek, namun fulan mendapatkan ilmu baru. Itulah saudara-saudariku salah satu sikap ma'rifatullah. Orang yang mengenal Allah itu memahami takdir-takdir Allah, kenapa Allah turunkan seperti itu, kenapa Allah tetapkan seperti itu. Dia memahami maksud Allah. Karena apa? Allah memberikan petunjuk di dalam kolbu orang yang makrifat kepada Allah. Orang yang hatinya bersih, disabdakan Nabi Muhammad SAW, ya, niscaya seluruh jasadnya baik. Tapi beliau bersabda, jika kolbu rusak, niscaya seluruh jasad buruk. Jadi melahirkan amal-amal lahiriah yang juga mengandung keburukan. Berarti fulan di saat itu kolbunya bersih. Kolbu bersih itu bukan berarti fulan tidak pernah berbuat dosa. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa kecuali Rasulullah SAW yang memang dimaksum dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan hanyalah manusia biasa yang berupaya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kemampuannya untuk Allah tetap ridho dalam perbuatannya, lahir dan batinnya. Jadi kolbu bersih yang dimaksudkan Nabi adalah ketika manusia itu terjerumus kepada lubang maksiat, dia segera kembali kepada Allah dengan mengakui kesalahannya, mengakui kekurangannya, diimbangi dengan amal soleh, yang mana amal soleh itu bisa menghapus dosa-dosa. Nah, akhirnya fulan menuju kepada kota yang ingin dituju itu dengan membawa ilmu yang baru, karena Allah telah mentakdirkan fulan memang harus mampir ke warung Indomie, walaupun dia meminta dengan sholawat tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik Waliullah Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, Allah berkata, tanda pengampunanku adalah ketika bencana yang menimpamu melahirkan ilmu pengetahuan. Maknanya bagaimana? Jika seorang hamba Allah mendapatkan ampunan dari Allah ketika dia diuji dengan musibah yang buruk misalnya, kemudian musibah buruk itu menghasilkan, berujung kepada hikmah yang akhirnya memuji Allah, mengakui kekuasaan Allah, mengakui sifat-sifat mahanya Allah yang semuanya maha sempurna, maha baik, maka akhir dari bencana buruk jika seperti itu melahirkan amal soleh, yang mana amal soleh itu akhirnya menghapuskan dosa-dosanya dan membersihkan kolbunya. Itu tanda ampunan dari Allah. Jadi kalau misalkan orang ma'rifatullah itu mendapatkan ujian berupa kebaikan dan keburukan, ujung-ujungnya kepada Allah, pasti ke sana. Tidak ada orang yang punya kedudukan makrifat itu, sesuatu apapun ada menempel di hatinya. Entah itu ketika diberi kebaikan, dia tidak merasa sombong. Ketika beramal soleh, dia mengetahui amal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi bencana, dia tahu maksud dari bencana itu. Sehingga orang yang mendapat kedudukan makrifat di sisi Allah jauh dari sifat suudzon terhadap Allah, zat yang maha suci dari kesalahan. Orang yang mendapat kedudukan makrifat di sisi Allah terhindar dari sifat-sifat tercela, ujub, riya atau pamer, bangga diri atas amal, merasa lebih baik daripada orang lain. Karena
puncak dari ma'rifat itu adalah kembali kepada kesadarannya bahwa dia adalah manusia yang hina, manusia yang zalim, manusia yang bodoh. Jika Allah tidak memberikan kemampuan berilmu, maka dia tidak mungkin berilmu. Jika Allah tidak memberikan kemampuan dia untuk beramal, maka nggak mungkin dia bisa beramal soleh. Jadi apapun yang didapatkan orang yang sudah mendapatkan kedudukan ma'rifat di sisi Allah, pasti berujung kepada beribadah kepada Allah. Akhirnya perbuatan dia, lahir dan batinnya, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya tanpa mempersekutukannya. Jadi seperti itu saudara-saudariku, kisah perjalanan si Fulan yang dalam perjalanan menuju ke kota lain, ketika mendung tiba, dia berdoa, dia bersolawat ya Sayyidi ya Rasulullah seperti biasanya. Di saat yang lain permintaannya selalu diijabah sama Allah, dihindarkan dari hujan. Tapi di saat itu, di saat yang lain, Allah memaksakan kehendaknya sehingga tetaplah hujan. Walaupun Fulan memintanya dengan sholawat, tidak diijabah. Namun berujung kepada kegembiraan kepada hati Fulan karena kejadian itu. Fulan mendapatkan ilmu tentang hikmah kebijaksanaan Allah yang maha bijaksana. Semoga kisah yang pendek ini bisa memberikan pencerahan bagaimana perilaku orang yang makrifat di sisi Allah ketika mendapatkan ujian yang tidak diinginkan pada awalnya, namun ketika Allah memaksakan kehendaknya, dia memahami ada maksud Allah untuk memberikan ketetapan itu supaya tetap terjadi, maka dia pasti terhindar dari kemurkaan Allah. Karena ujung-ujung dari musibah tergantung akhirnya dia ridho atau tidak ridho terhadap keputusan Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.